Badik babagan niti kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta. Selamat pagi Sutresno Batik Katolik RRI Yogyakarta. Berkah dalem. Apa kabar para Sutresno Batik? Semoga Anda dan keluarga, juga orang-orang yang Anda sayangi, selalu tinggal dalam kasih Allah. Senang sekali pada pagi ini saya, Andrianus Wahyudi, penyuluh agama Katolik Kabupaten Bantul, menemani Anda dalam acara Batik Katolik RRI Yogyakarta. Pagi ini kita akan bersama berefleksi tentang gembala yang baik. Sutresno Batik Katolik yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai renungan pada pagi ini dengan sebuah cerita. Dikisahkan pada sebuah kerajaan, seorang raja memiliki 2 orang putra yang beranjak menjadi dewasa. Mereka berdua sama-sama pandai dan baik hati. Melihat karakter dan kemampuan kedua putra mahkota tersebut, rakyat merasa lega dan berbahagia. Karena kelak apabila raja turun dari tahta, siapapun di antara kedua putra mahkota yang terpilih menggantikan raja, pasti akan mampu memimpin kerajaan dengan baik dan sangat bijak. Akhirnya tiba waktunya. Raja harus menentukan pilihan. Siapa penerus tahta di antara 2 anak tersebut. Setelah memikirkan cukup lama, maka suatu hari dipanggillah kedua anak tersebut untuk menghadap raja. Saat malam tiba, satu persatu mereka menghadap raja. Si sulung membawa sebuah pena. Dia pun menjelaskan, pena adalah benda yang penting dan serbaguna. Dengan pena ini, aku akan menulis semua yang ayah inginkan dan rencanakan untuk kesejahteraan kerajaan itu, kata si sulung. Berikutnya tiba giliran si bungsu. Dia mengajak ayahnya masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Kemudian ia menghidupkan lilin di tangannya sambil berucap, "Ayah, menurut Ananda, seorang pemimpin sama seperti cahaya lilin ini, memberi penerangan bagi mereka yang ada di dalam kegelapan dan menjadi panutan pada semua orang yang dipimpinnya. Dan setiap saat ia harus rela berkorban untuk penerangan itu sendiri." Sang raja sangat gembira dengan jawaban kedua putranya. Setelah menganalisa secara seksama, akhirnya sang raja memilih anak kedua atau si bungsu menjadi calon penerus tahta kerajaan. Sutresno Batik yang dikasihi Tuhan, pesan dari kisah tersebut adalah gambaran seorang pemimpin sama seperti nyala sebuah lilin yang mampu menerangi dan menghangatkan seisi ruangan adalah sangat tepat sekali. Karena pemimpin bukanlah sekedar posisi yang hanya memerintah dan mengawasi saja. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, untuk membina, dan mengembangkan kelebihan orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam proses pencapaian cita-cita bersama. Sutresno Batik yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Ia berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya."
Hubungan antara gembala dan domba adalah hubungan yang sangat erat. Gembala senantiasa melindungi, menuntun, dan mencukupkan kebutuhan domba. Sementara domba mengikuti perintah gembala. Inilah yang Yesus maksudkan. Ia adalah Tuhan sebagai pemimpin, juga sebagai seorang ayah yang memimpin dan menyayangi. Akan tetapi, apa yang sebenarnya membuat Yesus layak disebut gembala yang baik? Yang pertama adalah bahwa Yesus mengenal domba-dombanya. Salah satu alasan Yesus layak menjadi gembala yang baik adalah karena Dia mengenal domba-dombanya secara pribadi. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Penggunaan kata mengenal di sini menunjukkan hubungan yang dalam dan sangat akrab. Yesus tidak hanya mengetahui nama kita, tetapi juga memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan juga keadaan kita. Pengertian ini membuat kita merasa dicintai dan dihargai. Ia bukan hanya Tuhan yang mulia, tetapi juga ayah dan seorang sahabat. Yang kedua, Yesus menuntun dan melindungi. Seorang gembala yang baik selalu memastikan keselamatan domba-dombanya. Yesus melakukan hal yang sama untuk umat-Nya. Dalam Mazmur, Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang menuntun ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, serta melindungi dari bahaya. Yesus juga menuntun kita di jalan yang benar dan melindungi kita dari segala bentuk kejahatan dan godaan. Dengan percaya kepada Yesus, kita mendapatkan perlindungan dan bimbingan yang pasti. Selanjutnya, yang ketiga, Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Pengorbanan adalah inti dari pelayanan Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Pengorbanan ini menunjukkan kasih yang tak terhingga dan kesediaan untuk menderita demi keselamatan kita. Kematian Yesus di kayu salib adalah bukti terbesar dari kasih-Nya dan pengorbanannya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Namun, patut diingat bahwa kasih karunia Allah itu sangat berharga. Kita mengikuti Yesus berarti melepaskan dosa dan hidup seperti Dia sendiri yang hidup. Yang keempat adalah Yesus mencari yang tersesat. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba yang hilang. Yesus menceritakan perumpamaan tentang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk mencari satu yang hilang. Ini menunjukkan bahwa setiap individu sangat berharga di mata Yesus. Dia tidak akan berhenti mencari hingga menemukan kita yang tersesat dan membawa kita kembali ke kawanan. Sikap Yesus ini memberikan kita pengharapan bahwa kita selalu bisa kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat. Tidak peduli keadaan kita saat ini, Ia akan menerima kita yang syaratnya cukup satu, yaitu bertobat. Kemudian yang terakhir, yang kelima,
Yesus memelihara dan memberi makan domba-dombanya. Gembala yang baik tidak hanya melindungi, tetapi juga memelihara dan memberikan kebutuhan dasar domba-dombanya. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus memelihara kita secara rohani dengan memberikan firman-Nya yang menguatkan dan membimbing kita. Dia juga memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, memastikan bahwa kita tidak kekurangan dalam hal apapun. Sutresno Batik yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Sebutan gembala yang baik bagi Yesus bukan hanya sebuah gelar, melainkan cerminan dari tindakan dan kasih-Nya kepada kita. Dia mengenal kita secara pribadi, menuntun dan melindungi, memberikan hidup-Nya untuk kita, mencari yang tersesat, dan senantiasa memelihara kita. Dengan 5 sikap hidup ini, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah gembala yang baik, dan kita layak untuk mengikutinya. Sepenggal lagu yang berjudul "Tuhan adalah Gembalaku", yang menggambarkan seorang pemimpin atau sosok yang peduli, bertanggung jawab, dan siap mengorbankan diri untuk menjaga dan melindungi kita, pantas kita dengarkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik berarti kita percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, memiliki seorang gembala yang baik seperti Yesus memberi kita ketenangan, keyakinan, dan arah yang jelas. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Yesus dan menikmati kasih dan perlindungan-Nya setiap hari. Sutresno Batik yang dikasihi Tuhan, demikian renungan dan ajakan saya pada pagi ini. Selamat pagi, semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekeluarga dan orang-orang yang Anda sayangi. Selamat pagi dan berkah dalam.